Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan. Kakak senang dapat kembali berjumpa dengan adik-adik semua lewat ibadah online. Yuk, kita awali ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu buah pujian, dan kita akan menyanyikannya dengan penuh sukacita. Kita naikkan lagu ini ya. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kakak selalu doakan kalian adik-adik selalu aman di dalam perlindungan Tuhan dimanapun, baik di rumah saudara. Kita semua mau menaikkan satu buah pujian, dan kita akan menyanyikannya dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ada sukacita adik-adik? Bahagia ya? Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Tidak jadi persoalan kita dipisahkan oleh jarak. Kakak ada di sini dan kalian ada di sana. Tapi kita semua tetap bisa bergandengan tangan di dalam kasih dan berjalan bersama dalam terang kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan adik-adik, karena kasih Tuhan itu ada terus sepanjang waktu.
Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk sukacita yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama dengan saudara seiman kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau mendapat berkat dari-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang mau sembuhkan mereka. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku Diampuni, dari kitab Nabi Yunus pasal yang kedua. Dan ayat pembuka kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, diampuni itu kira-kira seperti ini. Ada seorang hamba yang berhutang pada tuannya, dan hutangnya itu sangat banyak, sampai-sampai dia tidak dapat melunaskan hutangnya tersebut. Suatu kali kemudian tuannya itu hendak mengadakan perhitungan dengan hamba ini. Maka sujudlah hamba itu kepada tuannya, lalu dia meminta waktu dan meminta kesabaran dari tuannya itu. Kemudian tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan hutang hamba tersebut. Adik-adik, mau dosanya diampuni oleh Tuhan? Pasti mau ya. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, mari kakak ajak adik-adik kita nyanyikan satu buah lagu Sejauh Timur dari Barat. Karena Tuhan sudah melemparkan dosa kita dalam tubir laut adik-adik, tidak diingatnya lagi pelanggaran kita. Sungguh betapa besar kasih pengampunan dari Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui pujian ini. Kita nyanyikan dengan penuh rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Apa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau
dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya, adik-adik, pengampunan yang daripada Tuhan memulihkan hidup kita. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pardi mengenai pengampunan ini. Yuk adik-adik, dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Sebelumnya kita akan siapkan hati dan telinga kita. Kita naikkan satu buah pujian bagaikan bejana. Minta kepada Tuhan adik-adik supaya hidup kita boleh jadi bejana yang siap untuk diisi dengan benih firman Tuhan dan menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan rencananya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti
ini sekarang? Semua serba gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, baunya luar biasa. Bau amis. Di manakah aku ini sekarang? Oh, kenapa kok bergoyang-goyang? Aduh Tuhan, aku sungguh takut Tuhan. Gelap sekali. Apakah ini yang namanya neraka? Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Ampuni Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosaku. Aku berdosa Tuhan, aku sudah tidak menurut kepadamu. Harusnya aku pergi ke Niniwe, tetapi aku malah ke Tarsis. Tuhan, aku bersalah. Aku benar-benar mohon pengampunanmu Tuhan. Aku percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan Engkau mengetahui akan isi hatiku Tuhan. Aku betul-betul bertobat dan aku minta ampun kepadamu. Tolong Tuhan, ampuni aku. Dan selamatkanlah aku Tuhan. Aku sungguh takut Tuhan. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya bayangkan ketika Yunus di dalam perut ikan. Betapa gelap keadaan di sana, betapa takutnya Yunus dengan keadaan di dalam perut ikan yang gelap, berbau dan berguncang mungkin ya karena bergerak. Dia sungguh sangat takut sehingga minta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan kenapa Yunus sampai di dalam perut ikan itu? Itu semua adalah karena kesalahan dari Yunus. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ke tempat orang-orang yang berdosa, di mana di sana banyak dilakukan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yunus disuruh Tuhan untuk ke sana, kemudian menyuruh orang Niniwe untuk bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia merasa bahwa memang seharusnya lah orang Niniwe itu dihukum karena kejahatannya. Tapi Yunus juga sebenarnya takut juga ya, karena Niniwe itu adalah tempat orang-orang yang jahat, orang-orang yang sadis, kejam, banyak melakukan kejahatan, sehingga dia takut juga ke sana ya. Selain takut, kemudian dia juga merasa bahwa sudah sepantasnya lah dihukum seperti itu, sehingga dia malah pergi ke sebaliknya. Nah, karena ketidaktaatan inilah kemudian Tuhan memberikan peringatan yang keras kepada Yunus. Seekor ikan memangsa dia. Ketika dia dibuang ke laut, disambut oleh ikan yang besar. Banyak orang yang menganggap ikan besar itu adalah ikan paus ya, tetapi di dalam Alkitab, di dalam Yunus pasal yang kedua itu tidak disebutkan bahwa itu adalah ikan paus. Yang jelas itu adalah ikan yang besar karena sanggup menelan seorang manusia seperti Yunus. Ikan yang besar menurut perhitungan orang-orang ya paling tidak ikan paus lah seperti itu ya. Nah, ikan yang besar inilah yang menelan Yunus, menelan bulat-bulat, tetapi tidak dikunyah tentunya ya. Menelan, kemudian Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, ketika di dalam perut ikan itulah tadi bayangannya seperti tadi. Yunus betul-betul merasa ketakutan, merasakan situasi yang betul-betul membuat dia gentar ya, sehingga kemudian berteriak minta ampun kepada Tuhan, berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Yunus tahu benar bahwa Tuhan memang menghukum dia, tetapi Yunus juga tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Di dalam Yunus, ketakutan itu dia yakin dan percaya bahwa ketika dia
mengakui segala dosa-dosanya, Ia, Tuhan Allah yang Maha Pengasih, akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, jikalau kita mengakui akan dosa-dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Itulah yang dipercaya oleh Yunus, sehingga dalam ketakutannya, dalam suasana yang sangat mengerikan di dalam perut ikan seperti itu, dia berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan, berseru dengan sungguh-sungguh dengan segala pertobatan yang dia lakukan saat itu juga. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Nah, betul, Tuhan mendengar cerita hati yang paling dalam dari Yunus, karena Yunus betul-betul bertobat, mengakui akan dosa-dosanya. Tuhan yang Maha Pengasih mendengar, sehingga dengan kuasanya yang menguasai alam semesta, termasuk ikan besar itu, maka Tuhan menolong Yunus. Dan pada akhirnya ikan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus ke daratan, sehingga akhirnya selamatlah Yunus keluar dari perut ikan. Suatu pelajaran yang sangat berharga, anak-anak, bahwa di saat kita melakukan kesalahan, karena manusia itu adalah tempat di mana orang-orang sering melakukan kesalahan, tidak terkecuali saya, tidak terkecuali kalian semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting di sini adalah segera menyadari akan kesalahannya, segera minta pengampunan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan pertobatan yang betul-betul total seperti Yunus lakukan itu. Maka kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan. Mungkin adik-adik juga pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kepada adik, mungkin kepada orang tua, kepada teman-teman. Kita melakukan dosa, dan di saat itu adik-adik segera menyadari, kemudian minta pengampunan kepada Tuhan. Tentu minta pengampunan dengan sungguh-sungguh seperti Yunus lakukan tadi. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, mendengar jeritan hati kita ketika kita sungguh-sungguh minta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar jeritan hati kita, dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Itulah yang harus kita miliki, adik-adik, suatu keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kuasa, sanggup melakukan apa saja. Tetapi Allah juga adalah Allah yang pengasih, yang mengasihi anak-anaknya, umatnya seperti kita. Sehingga pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita melakukan dosa, segeralah minta ampun. Tuhan pasti akan mengampuni, dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Sebagai ayat hafalannya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Silahkan dibaca kembali dan dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bardi untuk firman Tuhan yang sungguh indah dan bermanfaat untuk kami. Adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Tuhan dapat memakai kesulitan yang dialami oleh Yunus akibat dari kesalahannya mau melarikan dari Tuhan. Tuhan membuat Yunus menyadari kesalahannya melalui apa? Melalui ikan besar yang menelannya. Yunus kemudian mengakui kesalahannya, dan Tuhan berkenan mengampuni Yunus. Sungguh luar biasa ya adik-adik Tuhan kita, karena baginya tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, hal tersebut mungkin
mungkin bagi Tuhan. Yuk, kita naikkan satu buah pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dijaga dan ditolongnya, kita wujudkan ungkapan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua yang akan memberikannya melalui transfer atau ke gereja. Persembahan ini nanti dapat dipakai untuk kita menolong mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, adik-adik. Yuk, kita naikkan doa persembahan, syafaat, dan penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk kami menolong mereka yang mengalami kesulitan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia di dalam perkara yang kecil, dan sehingga Tuhan akan berikan kepada kami perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk upaya untuk menghentikan pandemi COVID ini, baik itu melalui vaksinasi maupun melalui PPKM dan setiap protokol kesehatan yang ketat yang selalu kami kerjakan. Kiranya Tuhan, melalui ini semua pandemi COVID boleh semakin lama semakin menurun dan hilang. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembelajaran tatap muka kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, semuanya boleh disiapkan dengan baik, Tuhan. Dan pada waktunya nanti kami, anak-anak-Mu, boleh kembali belajar secara tatap muka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada mereka semua kesehatan. Jagai dan lindungi mereka Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua tetap diberikan kesehatan. Tak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan yang mau pimpin sertai mereka Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Berikan kepada orang tua kami semuanya kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mau Tuhan percaya dan mengakuinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami mau mengakui setiap dosa kami, dan kami percaya Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri ya, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya naikkan, Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap jaga kesehatan, selalu menaati protokol kesehatan, dan kita akan bertemu lagi di ibadah online berikutnya. Bye-bye. Everybody gets a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind to let them know that we can be smart, and we can be kind, and we can be living by giving and loving all the time. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Everybody gets the land, and everybody gets a seed. So everybody lend a hand to those in need. 'Cause we can be nice, We can be nice. we can all share, and we can keep growing together. It's better when everyone cares. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. So, what are you thankful for? I'm thankful for my family. I am thankful for my neighbor. I'm thankful for my dog. I'm thankful for the food I have to eat. I'm thankful for my heart. I am thankful for my grandma and grandpa. I'm thankful for my teacher. I am thankful for my house. We're thankful for the earth. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Thankful. Yeah, you've got a lot to be thankful for. Grateful. We've got a lot to be thankful for. Appreciate. Yeah, we've got a lot to be thankful